Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, apa kabar? Bagaimana liburan hari ini? Nah, kita akan melanjutkan materi mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama memahami tabel dan persamaan perbandingan senilai. Yang kedua menggambar grafik perbandingan senilai. Yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Yang keempat memahami tabel dan persamaan perbandingan berbalik nilai. Yang kelima menggambar grafik perbandingan berbalik nilai. Dan yang keenam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Langsung saja ya, yang pertama yaitu persamaan dan tabel persamaan dan grafik perbandingan senilai. Perbandingan senilai atau proporsi adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua perbandingan adalah sama jika Y adalah fungsi dari X dan hubungan antara variabel X dan Y dinyatakan sebagai Y sama dengan A dikali X, maka dinyatakan bahwa Y itu berbanding lurus dengan X. Nah, berikut ini adalah contoh perbandingan senilai. Tabel ini menunjukkan perbandingan antara banyak pensil dan harganya. Banyak pensil itu ada satu pensil, harga pensil per satuannya yaitu 1.500. Jika membeli dua pensil, harga pensilnya menjadi 3.000. Berlaku untuk kelipatan sampai banyak pensilnya itu 6 dengan harga 9.000. Jadi dimisalkan si X itu adalah banyaknya pensil dan Y itu adalah harga pensil. Maka diperoleh X1 per Y1 sama dengan 1 per 1.500 karena satu pensil itu seharga 1.500 dan X2 per Y2 yaitu untuk harga dua pensil adalah 3.000. Jadi 1 berbanding 1.500. Untuk X3 per Y3 yaitu untuk harga 3 pensil seharga 4.500. Jika disederhanakan maka akan 1 per 1.500. Begitu pula dengan X4 per Y4. 4 per 6.000. Jika disederhanakan maka akan menjadi 1 berbanding 1.500. Maka X per Y itu sama dengan 1 per 1.500. Y sama dengan 1.500 dikali X. Jadi persamaan yang tepat adalah Y sama dengan 1.500X atau harga pensil sama dengan 1.500 dikali banyak pensil. Yang selanjutnya itu ada hubungan banyak pensil dengan harga pensil. Pada perbandingan senilai, nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan banyak barang yang dibandingkan. Nah, jika besaran semakin besar, maka nilainya semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika besaran semakin kecil, maka nilainya akan semakin kecil. Bisa dilihat di sini tadi ada perbandingan harga pensil dan banyak pensil. Jika banyak pensilnya makin naik, maka harga pensil akan semakin naik juga. Disebut perbandingan senilai. Nah, berikut ini ada penerapan perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut jika menghabiskan 45 km? Jadi diumpamakan kita itu sedang di dalam perjalanan. Nah, biasanya dalam perjalanan itu memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 25 km ya. Nah, sekarang kita akan mengisi bensin sebanyak 45 km. Berapa sih jarak yang bisa kita tempuh? Gitu. Dimisalkan X itu adalah jarak tempuh mobil dengan 45 liter bensin.
Nah, bisa diperoleh perbandingannya 3 liter berbanding 45 liter, sama dengan 24 kilometer berbanding X. X itu tadi jarak yang ditempuh mobil ya, dengan 45 liter bensin. Nah, ini kita akan melakukan perkalian silang antara 3 dikali X sama dengan 3X dan 24 dikali 45. Terus, 3-nya pindah ruas ke sebelah kanan, jadi X sama dengan 45 dikali 24 dibagi 3, sama dengan 45 dikali 8. Kenapa dikali 8? Karena 24 dibagi 3 kan sama dengan 8. Jadi tinggal 45 dikali 8 sama dengan 360. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut jika menghabiskan 45 liter bensin adalah 360 km. Selanjutnya ada tabel persamaan dan grafik perbandingan berbalik nilai. Jika Y adalah fungsi dari X, dan hubungan antara variabel X dan Y itu dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A per X, maka kita katakan bahwa Y itu berbanding terbalik dengan X. Perlu diingat bahwa A konstanta tidak sama dengan 0, dan A itu disebut konstanta perbandingan. Jika Y berbanding terbalik dengan X, maka hasil kali dari Y dikali X itu tetap. Nilainya merupakan konstanta perbandingan A. Nah, berikut ini contoh perbandingan berbalik nilai. Retno mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Jadi bisa dimisalkan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera ya. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanan. Nah, tabel di bawah ini tuh menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu tempuh. Jadi, si Retno itu mengukur kecepatan rata-rata 80 km per jam dalam waktunya 6 jam. Sedangkan 75 km per jam itu dengan waktu 6,4 jam. 60 km per jam dalam waktu 8 jam. Untuk 40 km per jam dalam waktu 12 jam. Jadi di sini bisa dimisalkan jika X adalah kecepatan rata-rata dan Y itu adalah waktu, maka diperoleh 80 dikali 6 sama dengan 480. Sedangkan 75 dikali 6,4 sama dengan 480. 60 dikali 8 sama dengan 480. Dan 40 dikali 12 sama dengan 480. Jadi bisa disimpulkan sama ya perolehan kecepatan rata-rata dan dikali dengan waktu. Karena dimisalkan X itu kecepatan rata-rata dan dikali waktu itu sama dengan 480, jadi X dikali Y sama dengan 480, atau X sama dengan 480 dibagi Y. Atau bisa juga Y itu sama dengan 480 dibagi X. Nah, ini selanjutnya grafik hubungan kecepatan rata-rata dengan waktu. Jadi grafik yang terbentuk dari persamaan perbandingan berbalik nilai tidak melewati titik asal dan tidak memotong sumbu koordinat. Maka kecepatan rata-rata mobil dan waktu perjalanan dalam kurun waktu jam itu yaitu jika waktunya itu bertambah, maka akan kecepatannya itu jadi semakin cepat kecepatan rata-rata, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin kecil. Nah, penerapan perbandingan berbalik nilai.
Contohnya, seorang peternak memiliki persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak tersebut itu membeli 4 ekor kambing lagi nih. Jadi berapa persediaan makanan akan habis? Jadi di soal ini kita akan menghitung berapa lama sih persediaan makanan peternak itu akan habis gitu. Misalkan X itu adalah lama persediaan makanan untuk 24 ekor kambing. Karena belum diketahui ya nilainya, maka diperoleh perbandingan 20 ekor kambing berbanding 24 ekor kambing sama dengan X per 18 hari. Jadi untuk perbandingan senilai ini berbeda dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai 18 per X. Tapi karena ini perbandingan berbalik nilai, maka dibalik X per 18. Diperoleh X-nya itu 20 dikali 18 per 24. Sama dengan 360 dibagi dengan 24. Hasilnya akan 15. Jadi persediaan makanan kambing akan habis dalam waktu 15 hari ya. Nah, berikut ini untuk tugas di rumah. Jangan lupa absen di kolom komentar dan mengerjakan penilaian harian untuk bab 3 dan bab 4 yang sudah tersedia di e-learning. Selamat berlibur.